Selamat malam Bu Erni. Selamat malam Bu Selamat Desi, malam semuanya. Ota, Bu Ya, Widya, Pak Bu. Abdul. Selamat malam Ibu. Bu Kristi lagi di mana tuh? Kayaknya lagi di jalan. Insya Allah Masih naik kereta di Bu. kereta. Masya Allah. Mantap. Masih di jalan berarti nih. Ya, bentar. Kita masih nunggu yang lain ya Bapak Ibu. Nah, udah lengkap nih kayaknya Bu. Ya, kita bersepuluh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bersepuluh. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 7 lewat ya. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Bu Erni. Jelas Bu. Terima kasih Pak. Ini apa? Baik. Sambil saya absen dulu ya Bapak Ibu. Langsung saya masukkan aja di LMS Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang namanya dipanggil bersuara aja ya Bapak Ibu ya. Kayak Pak Abdul Rohman. Ada Bu. Hadir ya. Salam kenal semua. Oke. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Ibu Devina ada? Hadir Ibu. Salam kenal. Oke. Nah, ya. Pak Edi Cahyo. Hadir Bu. Pak Salam Edi kenal Bu. ada. Oke, salah juga. Bu Kristiana ada Hadir ya. Ibu, salam kenal Bu Erni ya. Sama Bu Oktaviani hadir ya. Hadir Ibu. Bapak Ibu semua. Oke, Pak Redi. Hadir Pak Bu. Redi Faisal. Ada. Oke. Bu Siktin ya, Mbak Tina. Oke, ada ya. Bu Siktin ada? Belum. Kayaknya belum bergabung Bu Sixtin Bu. Sri Febriani. Belum ya, belum ada ya. Bu Sri Febriani ada. Bu Sri belum ada. Bu Trimahati. Ibu Tri ada. Belum. Ibu Widya. Hadir Ibu ada. Baik. Berarti Ibu Siktin, Ibu Sri, dan Ibu Trimahati yang belum ada ya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Salam dan bahagia untuk kita semua ya Bapak Ibu. Ini mengawali pertemuan kita di yang pertama ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke.
Baik, saya slideshow. Nah, sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Masih Belum mohon terlihat diinfo Bu ya, Erni. Bapak Ibu, kalau slide ya belum ya, masih ini ya, masih berjalan. Oke. Kalau di saya sudah, Bu. Saya juga sudah, Bu. Baik. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Ini saya nggak slideshow dulu deh. Kalau di Jimit nih bolak-balik, soalnya ada yang minta. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk memulai di sesi eksplorasi konsep modul 1.1, ada baiknya kita berdoa ya Bapak Ibu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya, selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Saya perbesar aja ya. Di sesi ini ya sebetulnya baru kalau saya Vicon biasanya di angkatan-angkatan sebelumnya belum pernah malam karena biasanya mereka terkendala jaringan, tapi karena Bapak Ibu mah di kota ya semuanya ya jadi jaringannya bagus ya Bapak Ibu ya apa namanya untuk malam hari. Baik, sini tadi sudah ada yang baru bergabung, nanti mohon diinfokan ya Bapak Ibu. Nah, untuk modul 1.0 ini di eksplorasi konsepnya ada Jimit, tapi untuk modul selanjutnya tidak ada gitu ya, hanya di 1.1 saja. Nah, untuk selanjutnya hanya di satu modul hanya bertemu 2 kali, ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2 gitu. Tapi kalau untuk modul 1.1 eksplorasi konsepnya bertemu di forum diskusi. Jadi absennya atau daftar hadirnya dilihat dari kehadiran Bapak Ibu di video ini, di video conference ini atau Vicon. Tapi kalau untuk modul 1.2 dan modul-modul selanjutnya itu akan dilihat dari jadi kehadiran tetap dilihat hanya dilihatnya dari diskusi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu berdiskusi dengan sesama rekan Bapak Ibu di modul 1.2 sampai 3.3. Nah, jika Bapak Ibu ada berdiskusi berarti dianggap hadir. Tapi jika Bapak Ibu tidak berdiskusi berarti tidak hadir. Gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu berdiskusi tapi di luar jam atau di luar tanggal berarti dianggapnya terlambat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon diingatkan jadwal-jadwalnya, misalnya kapan Bapak Ibu harus mulai dari diri, kapan harus eksplorasi konsep, begitu ya. Jadi disesuaikan dengan agenda Bapak Ibu. Kalau bisa di kalender tuh Bapak Ibu berikan pengingat, gitu ya. Khawatir Bapak Ibu kita lupa dengan agenda-agenda di sekolah yang lainnya. Baik, sebelum lebih lanjut, di sini Bapak Ibu akan berdiskusi tentang refleksi kritis tentang pemikiran KHD, gitu ya. Sudah saya lihat video-video kiriman Bapak Ibu, ada beberapa yang sudah dikomentari, ada yang banyak yang belum, gitu. Nah, ini tentang pemahaman Bapak Ibu ya terkait dengan refleksi KHD. Nah, di saya lagi azan, ya karena rumahnya dekat masjid gitu ya. Nah, ini biodata fasilitator, nama saya hanya pendek ya Bapak Ibu, hanya Erni saja. Nah, saya sehari-hari mengajar juga sama dengan Bapak Ibu di SMA Negeri 14 Pandeglang, ya, masih di Banten. Nah, untuk bergabung di PGP, saya di angkatan 2, Bapak Ibu sudah mulai di PP pengajar praktik. Nah, lalu menjadi fasil mulai dari angkatan 6
gitu, angkatan 6 guru penggerak, jadi fasil untuk Jawa Barat, dan baru beberapa angkatan kemarin megang Banten, dan sekarang Banten kembali gitu ya Bapak Ibu. Saya juga CGP-nya rekognisi, jadi ketika jadi fasil, jadi rekognisi juga Bapak Ibu. Jadi karena berawalnya dari PP, maka tidak punya sertifikat CGP, sehingga untuk punya harus ikutan jadi CGP kayak Bapak Ibu gitu ya, melalui program rekognisi. Nah ini identitas untuk modul 1, ini modul pertama. Sebelum lebih jauh, mungkin saya mau berkenalan dulu dengan Bapak Ibu, gitu ya. Saya bisa stop share. Saya stop share dulu ya. Di antara Bapak Ibu di sini sudah pada kenal atau belum? Atau baru bertemu di sini Bapak Ibu? Baru Karena saya lihat bertemu, Bu. dari ada yang ya. Boleh berkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti sebelum hari Sabtu bertemu ya di loka orientasi, mungkin kita bisa berkenalan dulu di forum ini. Silahkan dimulai dari Pak Edi. Silahkan Pak Edi. Ya, kenalkan teman-teman, nama saya Edi Cahyo Rohmadi, bisa dipanggil Edi. Saya mengajar di SMP Lab School Madinah Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Itu alamat rumah ada di Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Itu saja. Pak Edi mengajar di SMP ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya ada Bu Widya. Silakan Bu Widya. Terima kasih Ibu. Nama saya Widya Ciptani Bu. Saya mengajar di SMP Lab School Fit UMJ Ciputat. Kemudian untuk tempat tinggal saya di Pamulang 2 di Tangerang Selatan. Demikian Ibu, Terima kasih. Mohon maaf Bu, rame, kita masih di sekolah, masih print rapot. Oh, masih di sekolah. Lagi ngeprint rapot ya, besok dibagi gitu. Iya, bareng-bareng nih Bu. Oke, semangat Bu. Selanjutnya Pak Redi Faisal, silakan Pak Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Redi Faisal Ramdan. Kerja unit kerja UPTD SD Negeri Babakan 1 di Setu, Tangerang Selatan. Mungkin asli orang Ciamis Bu, cuma hijrah ke sini bukan hijrah. Mengembara 2012 sampai sekarang. Alamat rumah kebetulan di Ciputat, dekat SMA 1 Tangsel. Itu sedikit perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Redi. Selanjutnya Bu Kristiana, masih dalam perjalanan Bu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kristiana Triastuti. Saya ngajar di SMP Stella Maris BSD. Tempat tinggal saya di Rumpin, Bogor. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, jauh juga ya dari Bogor ke Tangsel ya Bu ya. Makanya baik kereta ya. Hari. Setiap hari Bu, keluar kota. Oke, selanjutnya Bu Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Devina Putri. Saya mengajar di SMK Putra Pertiwi Pamulang Pondok Cabe Tangerang Selatan. Kemudian saya tinggal di Cinangka Sawangan Depok. Terima kasih Bu Erni. Oke, terima kasih Bu Devina. Selanjutnya Bu Oktaviani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Ibu Okta. Saya dari UPTD SD Negeri Bambu Apus 01 Pamulang. Alamat saya di Kedaung Pamulang.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Okta. Selanjutnya Pak Abdul Rahman. Silakan Pak. Terima kasih Bu Erni, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Wahid, biasa dipanggil Pak Wahid. Saya berasal dari tempat ngajar saya ada di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Dekatnya tadi Pak Edi Cahyo. Saya tinggal di Kota Tangerang, dekatnya Pak Gubernur, Pak Wahidin Halim. Itu aja. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu hebat semua. Oke, terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya Ibu Sri. Kalau PP-nya nanti terakhir deh. Silakan Bu Sri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Febriani Tanjung. Saya mengajarnya di UPTD SDN Jombang Negeri 2, Ciputat, Tangerang Selatan, Bu. Saya tinggalnya di Lengkong Wetan di Serpong, dekat dengan BSD. Salam kenal semuanya. Minta bantuannya nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Bu Trimahati. Silakan Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Trimahati. Saya saat ini mengajar di UPTD SDN Negeri Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara. Kebetulan satu kecamatan dengan Pak Edi ya. Tempat tinggal saya di dekat dengan sekolah di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara. Terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Oke, salam kenal juga Bu Tri. Oke, selanjutnya ini ada Bu Desi nih. Silakan Bu Desi. Ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Desi Kardinulansari. Alhamdulillah saya baru menjadi kepala sekolah selama 6 bulan ini. Gara-gara CGP. Salam kenal semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Bu Desi CGP angkatan berapa kemarin? Saya CGP angkatan 6, Ibu. Angkatan 6. Oke, terima kasih. Jadi baru lulus tuh kalau angkatan 6 udah setahunan ya Bu ya? Iya Bu, sudah setahun. Oke. Selamat Bu Desi. Oke, selanjutnya Pak Bayu atau Pak Yuda ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Saya PP untuk setengah kelas ini dah Bu Trimahati ya. Siapa lagi ya? Pak Redi, Pak Bu Oktaviani gitu. Nah, ya, saya dari SMK 5 Pamulang, SMK 5 Tangerang Selatan, Bu, ngajar bahasa Inggris. Saya sama angkatan 6 CGP-nya dengan Bu Desi. Salam kenal semua ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kalau Pak Bayu masih kalau SMA belum. Bagaimana nggak jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau yang Bu Siktin HP-nya siapa? Bu Desi bisa diingatkan. Takut lupa. Dari Pak Bayu. Siapa? Saya pakai HP nih saya belum lihat siapa aja. Bu Siktin lagi login kayaknya. Alhamdulillah kalau CGP saya udah hidup semua. Oh sudah ya Bu Desi. saya belum baru lihat ini Bu Trimahati yang itu gitu kan. Oke lah. Siapa tadi yang belum nanti saya ingatkan. Bu 16. Oh, Bu 16 ya nanti. Sebentar. Ya khawatirnya lupa gitu ya Bapak Ibu, namanya kalau yang pertama biasanya saya waktu angkatan 6 juga ada CGP itu yang lupa untuk Vicon gitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, di modul 1 ini, Bapak Ibu paket modulnya tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi seperti yang sudah Bapak Ibu kirimkan videonya di eksplorasi konsep yang mandiri, di situ diminta juga Bapak Ibu untuk saling berkomentar ya, memberikan komentar dan pendapatnya atas video-video yang dikirim oleh rekan Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah 10 orang mengirimkan, walaupun ada beberapa yang belum berkomentar begitu ya Bapak Ibu atas video rekan-rekannya. Nah, nanti tolong diperhatikan misalnya perintah dari masing-masing alur, misalnya ketika Bapak Ibu disuruh berkomentar, misalnya minimal 2, berarti itu harus dilaksanakan karena biasanya kalau tidak nanti nggak centang biru ya. Ini LMS-nya juga baru, jadi saya nggak tahu ini kalau di Bapak Ibu ada centangnya berarti ya? Atau gimana? Kalau Bapak Ibu udah selesai mengerjakan berarti ada centang biru kan? Iya, sama Bu. Ya nggak Bapak Ibu? Sudah berpartisipasi Ya. gitu, Bu. Iya, jadi hijau. Karena ini LMS-nya angkatan 11 ini istimewa, jadi baru menggunakan LMS Canvas. Biasanya kita pakai model dari SIM PKB, sekarang pakai LMS Canvas dari PMM, kayaknya masih meraba-raba ini gitu ya. Nah, di eksplorasi konsep ini hanya 2 JP, 1 JP-nya tidak 60 menit tapi 45 menit untuk di CGP ini gitu ya. Lalu kompetensi lulusan yang ingin dituju dari modul 1 ini diharapkan ini Bapak Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran gitu. Nah, di angkatan 11 ini Bapak Ibu kan dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran sehingga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa memahami peran apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran gitu ya. Bisa jadi kepala sekolah atau pengawas ataupun mungkin Bapak Ibu menjadi narasumber atau instruktur di suatu kegiatan. Lalu kompetensi lulusannya juga di sini Bapak Ibu bisa melalui refleksi diri yang terdokumentasi. Jadi dari pertama nih Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatan Bapak Ibu ya. Lalu secara reguler mengidentifikasi kira-kira kebutuhan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu supaya lebih matang lagi gitu ya di dalam diri Bapak Ibu ataupun untuk perkembangan pembelajaran Bapak Ibu kepada murid-murid Bapak Ibu. Ya. Capaian secara umum modulnya di sini Bapak Ibu mampu memahami pemikiran filosofis KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi secara lokal di daerah Bapak Ibu ataupun secara nasional pada saat ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Lalu di sini diharapkan Bapak Ibu mampu untuk mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, secara khusus di modul 1 ini Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran KHD yang sudah Bapak Ibu lihat di 11 ya, 11 eksplorasi konsep itu, 11 halaman itu. Lalu keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal di kelas Bapak Ibu dan juga di sekolah. Nah, lalu yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi secara umum paket modul di CGP ini ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, modul 1 pada dasarnya ini akan merubah mindset Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 2,5 bulan mungkin ya Bapak Ibu mempelajari modul 1 karena rata-rata 1 modul tuh 2 minggu ya. Jadi kalau ada 4 ini kan 1.1 sampai 1.4 ini merupakan perubahan pola
mindset Bapak Ibu supaya, kita satukan persepsi gitu ya, satukan pandangan. Lalu nanti di paket modul 2 Bapak Ibu lebih ke penerapan pembelajaran Bapak Ibu, tapi khusus di kelas, gitu ya. Lalu yang ketiga, paket modul 3 itu baru ke program-program. Nah, itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu, ataupun nanti secara lebih luas di sekolah Bapak Ibu, atau mungkin lebih luas lagi di, sekolah-sekolah misalnya di MGMP begitu ya. Jadi program-programnya berpusat, kepada murid yang memang fokusnya di kelas Bapak Ibu terlebih dahulu. Oke. Oke, Bu Siktin, ini baru. Silakan Ibu. Nah, ini kegiatan kita pembukaan, tadi sudah kita awali. Lalu refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, dan juga penutup. Nah, oke, pembukaan tadi kita sudah buka dengan berdoa ya Bapak Ibu. Nah, tujuan khusus dari sesi kita, tujuan pembelajaran dari sesi eksplorasi konsep di modul 1.1 ini diharapkan Bapak Ibu dapat memberikan refleksi secara kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi ini. Karena Bapak Ibu sudah melihat di eksplorasi konsep secara mandiri gitu ya, video-video ataupun artikel-artikel yang terkait dengan pemikiran KHD ataupun pemikiran-pemikiran yang mendasari dari pemikiran KHD. Nah, di sini Bapak Ibu akan memberikan refleksi kritis gitu ya. Jadi pandangan Bapak Ibu terkait dengan pemikiran KHD itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, skenario pembelajarannya. Nanti di sini pembukaan selama 25 menit, refleksi kritis Bapak Ibu setiap CGP, berarti semuanya begitu ya, memberikan perspektif refleksi kritis terkait pemikiran KHD. Ya, selama 30 menit, lalu kita akan berdialog selama 20 menit. Di sini yang terakhir adalah refleksi dan juga umpan balik selama 10 menit. Nah, diakhiri dengan penutup gitu ya. Lalu ini kesepakatan belajar. Nah, ini yang biasa ya Bapak Ibu kalau di guru penggerak ada kesepakatan belajar. Nah, ini kesepakatan belajar yang saya tawarkan begitu ya. Bapak Ibu boleh menambahkan atau misalnya ada yang harus direvisi atau dihilangkan begitu ya. Nah, ini tawaran dari saya, silakan kita sepakati bersama untuk kesepakatan belajar hari ini. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan Bapak Ibu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan melalui raise hand. Jadi jika Bapak Ibu akan berpendapat, ada baiknya raise hand dulu, baru nanti setelah dipersilahkan baru Bapak Ibu membuka mic-nya. Yang kelima adalah berpartisipasi penuh dan mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira. Ya, kalau misalkan malam nggak apa-apa kalau dibuka mic-nya, pasti Bapak Ibu mayoritas sudah di rumah gitu ya. Ada suara-suara di belakang misalnya anak-anak gitu ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Lalu yang ketujuh, senantiasa on cam jika terkendala sinyal, tapi diberitahukan dulu misalnya melalui kolom chat. Nah, ini kesepakatan belajar kita hari ini, ada yang mau ditambahkan? Silahkan Bapak Ibu. Atau cukup? Ya, Cukup, Bu, cukup. Bapak lagi ngapain? Cukup Ibu ya. Bapak lagi ngapain? Terima kasih, kita bisa lanjut ya. Next, nah ini. Ini adalah pertanyaan pemantik. 4 pertanyaan pemantik ini diharapkan dapat Bapak Ibu jawab setelah kita selesai ini. Jadi misalnya selesai eksplorasi konsep, Bapak Ibu memahami nih apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu. Jadi nanti tadi kan Bapak Ibu diminta nih untuk berpendapat
gitu ya, untuk mengeluarkan pendapatnya, refleksi kritisnya. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan adalah memuat 4 hal ini. Jadi, apa sih, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua, bagaimana kata menuntun itu memaknai atau Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau di Tangsel tuh, Bapak Ibu kan mayoritas dari Tangsel gitu ya, kata menuntun itu dimaknainya seperti apa dalam konteks budaya atau di daerah Banten gitu ya pada umumnya. Lalu apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Lalu yang ketiga, mengapa pendidikan murid, perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya, itu kenapa? Lalu yang keempat, apa relevansinya pemikiran KHD yang berkata bahwa pendidikan yang berhamba pada anak, itu kan pemikirannya, dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, relevansinya itu apa? Antara pemikiran KHD yang menyatakan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, ini pertanyaan pemantik 4 ini yang diharapkan bisa Bapak Ibu refleksikan dari diri Bapak Ibu, nanti disampaikan melalui forum diskusi ini, kita sama-sama berdiskusi begitu ya. Semuanya berpikiran terbuka, silahkan mengemukakan pendapatnya dan juga jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Di sini kita tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya Bapak Ibu, semuanya berhak untuk berpendapat dan nanti, kita akan samakan persepsi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini peta substansi modul dari, modul 1.1. Jadi sebelum ke diskusi, kita lihat dulu kemana sih arahnya, modul 1.1 ini, gitu ya. Jadi, yang Bapak Ibu lihat di eksplorasi konsep, peta modul 1.1 kan tentang refleksi filosofi KHD. Ya, ini dimulai dari situ. Nah, di situ, tujuan pembelajarannya Bapak Ibu dapat memahami pemikiran KHD, gitu ya, mengenai tujuan dan asas pendidikan. Nah, itu harus paham nih setelah selesai modul 1.1. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira nih konsepnya apa saja, gitu ya. Nah, itu tujuannya yang harus Bapak Ibu, dapatkan ketika Bapak Ibu selesai modul 1.1. Nah, di modul 1.1, Bapak Ibu bisa lihat ada video ataupun artikel yang menggambarkan potret, pendidikan Indonesia pada zaman kolonial sampai pada zaman ini, gitu ya. Di situ bedanya di mana, silakan Bapak Ibu analisis. Lalu di, eksplorasi konsep juga ada kerangka pemikiran KHD yang memuat dasar-dasar pendidikan, lalu metode Montessori, Froebel, dan taman anak yang mendasari pemikiran-pemikiran KHD. Di situ juga ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentang pengertian dari pendidikan dan juga pengajaran, gitu ya. Lalu ada dasar pendidikan yang menuntun, gitu ya, bahwa KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dan juga pendidik adalah pamong, gitu ya. Lalu ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana di dalamnya ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada dan juga isi, dan irama. Ya, yang terakhir ada budi pekerti, ada cipta, rasa, karsa, dan karya, juga, interpretasi dari pemikiran KHD. Nah ini, yang mind map gitu ya yang ada di dalam modul 1.1. Sehingga nanti, pemikiran-pemikiran KHD ini yang bisa Bapak Ibu analisis konsep-konsepnya, lalu pahami pemikiran dari KHD tersebut. Oke. Next-nya, oke kita akan diskusi dan juga tanya jawab, gitu ya Bapak Ibu. Nah dalam, sesi ini Bapak Ibu akan saling berdialog dan untuk mengonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengonfirmasi perspektif rekan CGP yang lainnya. Oke, saya akan pandu diskusi, gitu ya. Silakan Bapak Ibu memberikan, pendapatnya mengenai 4 pertanyaan pemantik ini.
ini silahkan boleh raise hand terlebih dahulu, mau siapa tanya begitu ya Bapak Ibu. Oke, ada Pak Abdul Rohman. Ya, oke, silahkan Pak Abdul. Bapak panggilannya siapa? Pak Wahid aja Bu, kayaknya enak. Oh, Pak Wahid. Oke, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Saya ingin coba nih buka sebuah diskusi kaitannya dengan pertanyaan pemantik yang pertama dulu, boleh Bu ya? Oke, silahkan. Apa makna kata menuntun? Menuntun ini bisa diartikan kalau secara masyarakat umum ya kita menolong atau membantu seseorang. Tapi kalau kita kaitkan dengan profesi kita sebagai guru, menuntun itu mendampingi dalam hal ini adalah orang yang benar-benar butuh bantuan, butuh bimbingan untuk kemana? Untuk ke arah yang akan dituju, berarti ke arah yang benar. Dalam artian kalau di sekolahan mungkin itu adalah anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Nah, hal inilah kalau di Provinsi Banten sendiri kayaknya tidak jauh beda menuntun dengan kata dasarnya tuntun. Jadi ibarat kata kita kalau bertemu dengan, mohon maaf aja, sama seseorang yang punya kebutuhan khusus tunanetra misalnya, maka yang kita bantu ini adalah seseorang yang benar-benar tidak melihat, maka kita harus berhati-hati dengan bijak, dengan arif, dengan sabar, ya kita bimbing mau kemana dia, kita arahkan, bukan berarti semau kita. Jadi kita menolong harus ikhlas juga, jangan sampai nanti kita malah jebloskan ke kubangan atau ke salah jalan, itu justru malah akan mencelakakan. Itu Bu mungkin sedikit dari pendapat saya tentang menuntun itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang lainnya gimana Pak? Untuk yang lainnya, coba tadi saya baca nomor 1, coba bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan naik yang relevan konteks sosial budaya? Nah, ya, budaya di Tangerang Selatan merupakan bagian dari masyarakat Banten, merupakan juga budaya dari perpaduan alkulturasi Jawa Barat dengan Sundanya, kemudian Bantennya itu sendiri, kemudian masyarakat Baduy dan campuran dengan masyarakat Jawa. Jadi Banten ini sebetulnya unik, tidak ada yang dominan satu sisi, tapi akulturasi dari berbagai macam budaya. Ya, dalam konteks sosial budaya ini, kata-kata menuntun, ya kita kembalikan lagi kalau di sekolahan ya kita memposisikan bahwa kita dianggap dipercaya oleh masyarakat untuk mendampingi siswa kita, untuk membimbing siswa kita agar jauh lebih mungkin dalam hal karakter, ya kita akan menuntun perubahan dari karakter yang kurang bagus menjadi bagus. Dalam konteks di sekolahan mungkin kita membentuk intelektualitasnya ya tentunya dari yang tidak tahu menjadi tahu akan ilmu pengetahuan. Nah, kita harapkan siswa ini tentunya dia memahami. Jadi posisinya bahwa siapa yang dituntun, siapa yang menuntun, itu ya harus dipahami. Kadang siswa juga dituntun tapi dia nggak merasa dituntun, jadi dia merasa menuntun. Jadi kadang anak ya seperti halnya memposisikan diri sebagai orang tua, jadi kebalik. Nah, makanya kita mempahamkan dulu karena masyarakat kota itu berbeda dengan masyarakat mungkin daerah yang unggah-ungguh atau mungkin etikanya yang mungkin lebih dominan di daerah. Nah, masyarakat kota ini hal seperti itulah yang kita kuatkan kembali kepada anak-anak kita sehingga posisi antara kita sebagai penuntun dan siswa yang dituntun itu sejalan dengan bagus. Nah, apalagi di masyarakat Banten kita ini kan ya anak-anak juga mau jiwa menghormati kepada orang tua masih lumayan bagus ya. Nah, hal ini
sangat relevan konteksnya. Jadi dalam sosial budaya di daerah Banten yang harus dilakukan ya tadi, ya memposisikan kita ini ya sejatinya adalah membimbing anak-anak menjadi yang kurang bagus menjadi bagus. Ya itu aja Bu, takut muter-muter, 2 dulu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahid. Oke. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu resen aja semuanya, nggak apa-apa. Nanti urutannya kan terlihat ya dari urutan resennya ya. Jadi Bapak Ibu silakan sampaikan sekali lagi refleksi diri Bapak Ibu terkait 4 pertanyaan ini. Jadi kalau bisa apa yang Bapak Ibu sampaikan mencakup ini misalnya kata menuntun, lalu bagaimana bentuk kegiatannya, lalu kodrat A dalam kodrat Yaman dan seterusnya sesuai dengan atau seperti yang Bapak Ibu sampaikan di video gitu ya. Jadi setelah membaca atau melihat video-video di LMS gitu ya, silakan Bapak Ibu berefleksi gitu ya. Refleksinya menggunakan pertanyaan pemantik ini gitu untuk menjadi panduan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, oke Bu, terima kasih. Sebelumnya teman-teman nanti jika ada yang kurang mohon diperbaiki ya. Dari pertanyaan nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kalau menurut saya makna menuntun itu membimbing dan membantu siswa. Nah, karena siswa itu minat dan bakatnya berbeda-beda. Semisal contohnya saja, di tahun lalu saya membimbing satu anak dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, melatih dia dalam cabang atletik, lari, lompat, dan tolak peluru. Itu membimbing selama 6 bulan. Dan pas hari hanya, alhamdulillah juara 3. Ya, walaupun tidak lolos ke kota, tapi juara 3. Nah, kebetulan anak ini minatnya kuat di olahraga. Anak ini memang kuat di olahraga, di keterampilan dia baik, tapi di akademik kurang. Nah, saya melihat dari kesempatan itu, dan ada kesempatan dan saya punya kenalan teman guru yang bekas atlet nasional dan juga pelatih atletik di Tangsel. Nah, beliau juga masih melatih juga. Kebetulan saya kenal juga. Saya sampaikan, ini anak ada minat di atletik. Bisa nggak Bu untuk dilatih? Dan kebetulan beliau lihat, boleh Pak Edi. Ini anak juga bagus, untuk fisiknya bagus, kakinya untuk lari juga baik. Akhirnya anak ini juara 3 dan menyampaikan ke saya, boleh Pak Edi latihan di lapangan benteng di Tangerang. Nah, terus saya sampaikan ke anaknya senang. Setelah itu sampaikan juga ke orang tua, karena kan jarak rumahnya dari Serpong Utara, dia rumahnya Serpong Utara, dan kalau untuk latihan di hari Sabtu atau Minggu kan nggak mungkin ke sana sendiri dengan kendaraan pribadi, nggak mungkin karena belum memiliki SIM, harus ada persetujuan orang tua dan mungkin harus diantar orang tua juga. Nah, kebetulan orang tua juga mendukung. Nah, alhamdulillah setelah itu waktu 1 minggu atau 2 minggu saya tanya info lagi, alhamdulillah sudah mulai latihan. Sekarang anaknya sudah kelas 9 dan alhamdulillah ini lulus. Niatnya masih mau meneruskan latihan atletik itu dan juga ingin juga di cabang lain di olahraga sepak bola, dan dia juga ikut SSB di Serpong Utara. Saya bilang silakan, kalau kamu yang minatnya di olahraga, oke, tekuni sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Nanti untuk akademik ya tetap kamu harus perbaiki, tetap diikuti dengan baik, tapi jika emang di olahraga, di sepak bola, di atletik kamu benar-benar niat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, dari makna itu menuntun menurut saya membimbing dan membantu anak-anak sesuai minat dan bakatnya. Karena zaman dulu kan mungkin di zaman dulu untuk minat seperti ini agak susah tuh masuk ke
ranah misalkan latihan dengan orang yang emang profesional itu sangat susah. Nah, di zaman sekarang kan kita kenalan banyak untuk cari mungkin di sosial media, di WA, apalagi MGMP pasti, terutama MGMP olahraga banyak kenalan dari cabang baik voli, atletik, sepak bola banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan karena zaman dulu mungkin sulit, zaman sekarang lebih mudah. Nah, alhamdulillah itu bisa terlaksana. Yang kedua, minat anak juga ada yang suka menggambar. Nah, menggambar mungkin zaman dulu masih gambar pakai tulis, anaknya masih dengan pensil. Nah, sekarang saya merekomendasikan, tidak menyuruh, tidak maksa, merekomendasikan ke digital karena kan di zaman sekarang kita harus mengikuti zaman, yaitu zaman digitalisasi. Kalau terus nulis maka akan tertinggal. Ya walaupun ada beberapa penulis komik yang masih dengan tulisan, tapi kalau dengan digital menurut saya lebih akan mempermudah dia dan akan mudah mengikuti zaman juga. Itu sih menurut saya makna menuntun menurut saya dalam proses pendidikan anak seperti itu, Bu. Yang kedua juga ya, Bu? Kayaknya yang kedua udah tercover. Coba kalau yang ketiga sama yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini pendidikan kodrat alam. Kodrat alam kan kalau di saya, Bu, kodrat alam kan ada yang di pesisir, terus di daratan, pegunungan. Nah, mungkin saya lebih persempit lagi ya, Bu, karena di dekat rumah saya itu di Gang Betawi, Kampung Gunung, dekat dengan pasar dan stasiun. Nah, mayoritas anak-anak di sini itu lulusannya hanya mungkin SD, SMP, SMA juga ya ada, tapi kebanyakan di sini orangnya mungkin tukang parkir di pasar, tukang parkir di Alfamart. Terus anaknya di sini, ya mohon maaf bukan menjelekan ya, Bu, karena adanya seperti itu, banyak yang suka minum obat-obatan. Jadi untuk dalam hal pendidikan itu sangat kurang mikirnya. Yang penting kita bisa makan, kerja apa aja, oke, pendidikan tidak terlalu penting. Itu mungkin itu mindset zaman dulu ya, zaman dulu pendidikan itu tidak penting, yang penting nanti bisa kerja. Nah, kalau zaman sekarang menurut saya penting, minimal S1 itu, S1 aja kita akan sulit bersaing dengan masyarakat yang lainnya, karena zaman dulu mungkin sarjana itu jarang sekali. Nah, zaman sekarang S1 seperti contohnya di Unpam saja setiap tahun bisa meluluskan minimal 800 atau ribuan orang sarjana ya. Nah, itu belum tentu semua dalam tahun yang sama bisa bekerja di tahun itu. Pasti akan ya persaingan sangat ketat itu. Jadi pendidikan itu di sini bagi saya penting karena kesadaran orang-orang di sini, terutama anak-anak muda tentang pendidikan itu masih belum belum kuat. Yang penting mereka karena mungkin udah punya uang, setelah pulang sekolah atau kadang bahkan bolos untuk parkir, dia udah lumayan ada 50 atau 100 motor aja, 2000 kali 50 udah lumayan tuh per hari. Belum mungkin sampai sore itu udah lumayan. Nah, jadi sangat penting menyadarkan tentang pendidikan di daerah saya, terutama di dekat-dekat rumah, karena kalau saya menggambarkan konteksnya agak luas, kayaknya yang dekat ada, kenapa harus yang jauh dulu gitu, Bu, kayaknya, Bu. Oke, ya, jadi di lingkungan Pak Edi seperti itu, PR-nya banyak juga ya, Pak Edi. Iya, benar, Bu. Oke, cukup Pak Edi, terima kasih. Cukup, sama-sama, Bu. Silakan selanjutnya Ibu Oktaviani, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Menurut saya, sebentar. Iya, Bu. Bapak Ibu boleh menanggapi di kolom chat ya kalau misalnya mau memberikan komentar. Ya, silakan Bu Okta. Baik, menurut saya arti kata menuntun dimulai dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kemarin itu sudah kita pelajari bahwa menuntun pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menuntun ini memiliki makna bahwa pendidikan ini mengarahkan atau membimbing dengan penuh perhatian sesuai dengan kodrat masing-masing anak yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Jadi diharapkan tuh kita dapat menumbuhkan atau menguatkan kodrat mereka menjadi pribadi yang berkembang potensinya dan menjadi pribadi yang mandiri dan dapat bermanfaat nantinya di lingkungan masyarakat. Itu menurut saya arti kata menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yakni di sekolah biasanya dilakukan pembelajaran yang membimbing murid yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta menumbuhkan karakter yang baik, seperti pembiasaan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, seperti itu. Kemudian juga pembiasaan baik mulai dari berdoa, kemudian mungkin sholat berjamaah atau tadarus, atau pembiasaan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, menurut saya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu harus disesuaikan betul dengan kodrat alam, yakni sesuai dengan kearifan budaya di Indonesia. Pembelajarannya mulai dari lingkungan sekitar, mengenai pengenalan budaya seperti praktek tari tradisional, kemudian pengenalan makanan-makanan tradisional dan sebagainya. Kemudian juga harus disesuaikan dengan kodrat zaman di abad 21 ya sekarang ya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi pembelajaran kepada siswa itu sudah mulai memperkenalkan teknologi, mulai dari internet ya Pak dan Ibu Guru. Jadi banyak sekali video pembelajaran atau gambaran materi yang sudah bisa langsung dilihat nyata. Kemudian yang keempat, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, menurut saya adalah pendidikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran guru sebagai fasilitator memberikan fasilitas sehingga anak menjadi aktif di kelas dengan cara pembelajaran yang menerapkan diskusi dan kolaborasi. Ya itu aja menurut saya. Mohon masukannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Okta. Oke. Jadi kita kuatkan di akhir ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu Widya silahkan. Bu Widya lagi ini ya ke belakang dulu. Oke, selanjutnya. Ibu maaf, ini Bunda Widyanya lagi ke toilet. Pak Redi dulu, silakan Pak Redi. Oh, Bu Widya ada. Oke, silakan Bu Widya. Ya, mohon maaf Bu, tadi saya izin di chat ya Bu. Pak Edi boleh low hand deh, takut pegel kayaknya. Oke. Mohon izin Bu, jadi saya dulu atau siapa dulu? Ya ampun. Sabar ya Bu, jangan marah-marah Bu. Tenang Bu. Tenang aja Bu.
Masih di sekolah Masih kayaknya. di sekolah ya. Iya, jadi kita hari ini lemburan. Penampakan malam Jumat itu, Bu. Iya itu, bener Pak. Di belakang. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Mohon izinnya, Bapak dan Ibu semua. Mungkin apa yang saya sampaikan masih jauh dari pemahaman saya, mohon bimbingannya. Jadi di sini saya ingin memaknai kata menuntun dalam proses pendidikan. Bagi saya menuntun itu adalah mengarahkan, membimbing, kemudian juga kita sebagai dukungan emosional dan psikologis, dan juga kita memberikan ruang kebebasan untuk anak. Nah, di sini saya menjabarkan bahwa menuntun adalah metode yang membantu siswa untuk berproses dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Bapak dan Ibu, bahwasanya sekarang ini di kurikulum Merdeka, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai pendamping, pembimbing, fasilitator, dan konsep pembelajaran itu adalah student center. Jadi kita memang mengarahkan saja, membimbing saja kepada anak-anak kita. Selain dalam pembelajaran, menuntun juga berarti memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak didik kita, terutama pada saat ini siswa kita itu kan tidak hanya terpaku dari nilai akademik ya, tetapi kita juga harus bisa memberikan dorongan, arahan, motivasi kepada peserta didik secara emosional, bagaimana mereka bisa membentuk karakter diri mereka dengan baik, menjaga emosi mereka dengan baik, dan juga bisa menjadi pribadi yang baik. Kemudian untuk pengertian menuntun yang selanjutnya menurut saya adalah memberikan ruang kebebasan, di mana kita memberikan kebebasan kepada peserta didik atau anak didik kita di sekolah. Kebebasan dalam artian memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mengeksplorasi diri mereka, kemudian mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, kemudian juga bisa memunculkan dan juga bisa menunjukkan kecerdasan mereka, karena sejatinya kecerdasan anak itu berbeda-beda dari satu anak ke anak lainnya. Maka kita sebagai guru harus bisa untuk menjadi penuntun yang baik bagi anak-anak kita. Mungkin itu Bu arti kata menuntun bagi saya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, sesuai dengan konteks budaya di daerah saya. Nah, di sini itu kita budaya yang sangat kental adalah pendidikan karakter, karena di sekolah kami ini sangat mengedepankan pendidikan karakter, di mana kita mendidik siswa, kemudian juga kita mendampingi siswa untuk bisa memiliki karakter dengan baik. Untuk sharing saja Ibu dan Bapak, jadi di sini kepala sekolah kami benar-benar bahasanya memerintahkan dalam tanda kutip, maksudnya kita harus mendampingi anak dalam setiap kegiatan. Walaupun di sini adalah siswanya yang kita ajari itu adalah SMP, sebetulnya usia SMP itu adalah usia yang sudah mandiri ya, tetapi kita benar-benar ada di dalam kelas Ibu Bapak itu ketika jam sebelum masuk sekolah, kemudian juga jam istirahat, bahkan ketika sholat zuhur pun kita mendampingi mereka. Jadi kita budayakan, kita biasakan pembiasan-pembiasan baik di sekolah sesuai dengan konteks kita sebagai guru di sekolah, yaitu orang tua bagi anak-anak kita di sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, saya rasa pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman itu, karena pendidikan dari masa ke masa itu pasti beda ya Bu. Beda zaman, pasti beda juga cara pembelajaran. Beda zaman, beda juga media, sumber belajar yang bisa kita gunakan. Terlebih sekarang ini kan kurikulum
di Indonesia itu selalu berganti. Mungkin kita tidak perlu melihat konteks di balik pergantian kurikulum itu, tetapi pasti tujuannya itu ya untuk memberikan pembelajaran, pengajaran kepada peserta didik kita tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu pun yang sepertinya sangat disukai ya oleh anak-anak kita, karena kita tidak bisa memaksakan pembelajaran ketika dulu kita di sekolah itu kita praktikkan, pasti anak-anak itu akan bosan karena udah bukan zamannya lagi. Tetapi kalau kita mengikuti zaman sekarang yang sesuai dengan apa yang mereka senangi, maka itu akan membuat anak didik kita itu akan merasa nyaman dan memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga proses kegiatan belajar dan mengajar itu bisa berlangsung dengan baik di sekolah dan khususnya di kelas. Kemudian yang keempat, relevansi pemikiran KHD, yaitu Bapak Pendidikan kita, pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, mungkin kalau secara sepintas membaca ini kok bisa sih berhamba pada anak gitu. Tetapi di sini saya mencoba mengartikan bahwa menghamba pada anak itu bukan berarti kita mengikuti semua kemauan anak ya, tetapi kita bisa untuk memberikan kebebasan, memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada peserta didik kita. Karena memang setiap anak itu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita ukur dengan hanya nilai akademik saja, apalagi sekarang itu sudah tidak ada ranking ya Bapak dan Ibu. Jadi memang kita bisa memberikan keluasan bagi anak-anak kita untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka. Pendapat mereka, ide-ide kreatif mereka, kreativitas yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya bila masih banyak yang kurang di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Pak Redi, silakan Pak. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyoroti pertanyaan nomor 4 Bu. Kalau nomor 1, 2, 3 udah pada wah semua, udah pada bagus. Cuma dari tadi saya ngeliatin nomor 4 sampai kalimatnya itu yang wow gitu. Yang nomor 4 itu apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Menurut saya ini bukan hanya sebagai konsep atau pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tetapi ini amanat yang dia sampaikan kepada kita dari tahun 1922 sampai sekarang, bahwasanya kita harus sebagai pendidik harus fokus pada potensi anak, baik cara mengembangkan potensi anak, baik akademik ataupun non akademik. Dan juga kalau kita sambungkan dengan semboyan dia, kita harus sebagai teladan, pemberi contoh, terus pemberi dorongan, motivator, dan itu tepat bahwasanya kita bukan mendewakan anak ataupun bukan tunduk sama anak, tapi kita benar-benar mencari, menggali apa yang anak miliki, baik itu dari segi akademik ataupun non akademik. Dan kita dalam arti kata memberitahu jalan yang mana yang pantas bagi potensi anak-anak tersebut. Contohnya kalau untuk di bidang saya pribadi olahraga, ada masanya kita memberitahu dengan konsep atau metode kita masing-masing, bagaimana cara pun itu nggak menyalahi aturan dari segi usia. Karena banyak juga guru-guru ataupun pegiat olahraga yang menyalahi aturan. Contohnya ketika anak usia dini yang harusnya hanya untuk bermain, mengenalkan permainan, atau bermain yang mengasihkan bagi anak-anak, tetapi malah dikasih fisik yang berlebih. Itu adalah konsep yang menurut saya pribadi itu salah penerapan, belum waktunya. Nah di sini pendidikan yang berhamba pada anak, kita benar-benar fokus pada apa yang anak miliki, dan cara pengembangannya pun jangan sampai salah. Karena kenapa? Ketika usia masuk tertentu, itu ada fase-fasenya. Ketika usia terlalu cepat, terlalu dini, dikenalkan terlalu
diterapkan terlalu dini, ntar ada dalam arti olahraga itu ada namanya boredom atau kejenuhan. Di sini juga itu faktor yang salah untuk diterapkan. Makanya pemokusan pada anak ini bukan hanya fokus kita pada anak untuk menjalurkan dia potensi kemana, tapi penerapan ke anaknya juga yang tepat. Karena ini menyangkut masa depan anak juga. Mungkin sedikit itu untuk bagi dari saya menyoroti soal nomor 4. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Redi. Selanjutnya yang resen ini ada Bu Devina ya. Silakan Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Erni. Kalau menurut saya yang nomor 1, makna kata menuntun, menurut saya itu artinya memotivasi ya Bu. Jadi memotivasi anak gitu supaya untuk tetap semangat belajar. Kemudian kita menuntun itu artinya kita mendampingi sebagai pendidik supaya anak tersebut berkarakter lebih baik, seperti itu. Kemudian nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, kalau menurut saya ya Bu, maksudnya menuntun dalam konteks sosial budaya, kalau yang saya maknai gitu ya Bu, jangan berisik. Jadi seperti kalau di sekolah saya itu ada pembiasaan misalkan ya Bu, di sana. Misalkan seperti ada peringatan Hari Kartini seperti itu Bu. Jadi mengenalkan anak-anak tahu mengenai sosial budaya. Nah, kemudian yang nomor 3, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau kodrat alam, menurut saya berarti dia itu anak tersebut sudah ada di dalam dirinya itu sejak lahir gitu Bu. Jadi kodrat alam itu berarti anak itu sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya mohon maaf Pak, ini anak saya ada ikut ini. Kemudian kalau kodrat zaman, menurut saya kita sebagai pendidik itu harus mengikuti zaman ya Bu. Jadi andaikan sekarang zamannya digital, berarti kita harus lebih upgrade gitu ya Bu dalam segi pembelajaran dan lain-lain. Itu aja sih menurut saya, mohon maaf atas kegaduhan anak-anak saya. Oke, terima kasih Bu Devina. Oke. Ya. Selanjutnya ada Ibu Sri ya. Silakan Bu Sri. Ya Bu, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan mencoba yang nomor 2 dan nomor 3, tapi untuk nomor 1 itu sudah dijawab dari teman-teman yang lain, dan saya juga pengertiannya sama seperti itu, atau ada yang mungkin saya tambahkan nanti. Tapi saya fokusnya sama nomor 2 dan nomor 3. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kebetulan saya tadi di tempat yang Pak Edi ceritakan itu, di Gang Betawi di Jombang. Nah, di situ kebanyakan dia mayoritasnya orang Betawi asli. Orang Betawi asli campuran, pinggiran, sama juga dengan orang Sunda. Jadi Betawinya itu bahasanya campur dengan bahasa Sunda, Bu. Nah, di situ pendidikannya, pertama saya mengajar di situ di tahun 2004,
pendidikan di sana itu sangat minim. Bahkan sebagian dari orang tua mereka kalau datang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Jadi mereka kalau pembagian rapot suka bilang, maaf Bu, saya nggak ngelihat. Tapi ternyata bukan dia nggak bisa lihat, tapi karena nggak bisa menulis. Nah, untuk anaknya jadi karena orang tuanya tidak bisa membaca dan menulis, otomatis anaknya juga tidak begitu bisa membaca dan menulis, jadi pendidikannya kurang gitu dari keluarganya sendiri. Kemudian kan mereka bersekolah itu dengan yang nol sama sekali nggak kenal huruf. Nah, makin ke sini dengan kemajuan zaman, kan banyak yang pendatang dari luar daerah, yang pindahan dari Tanah Abang, yang pokoknya dari orang yang pada ngontrak-ngontrak di situ, jadi bercampurlah tuh. Jadi semuanya ngikut, berbaur. Jadi kita muridnya itu jadi sekarang ada yang asli orang Betawinya dan ada juga yang pendatang. Begitu Bu. Makin ke sini dengan kemajuan zaman, mereka sekolah TK juga sudah mulai banyak di situ. Dan anak-anak mereka sudah mereka sekolahkan dari TK. Jadi masuk ke SD itu sekarang sudah mulai udah bisa baca, walaupun dia sudah masih TK tapi mau masuk ke SD-nya sudah bisa baca. Itu perkembangan yang sangat pesat di daerah sana. Jadi dulu itu mereka hanya pikir sekolah yang penting bisa baca, tulis, hitung, sudah selesai. Kayak mereka sudah bangga dengan tukang parkir yang seperti kata Pak Edi bilang tadi. Ya begitulah Bu. Kemudian untuk mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ini, mereka juga dulu itu kalau anaknya kita bilang tidak naik kelas, ada orang tua yang datang bawa golok Bu. Ada orang tua yang datang membawa golok. Kenapa anak saya tidak dinaikkan, kata dia. Padahal anaknya kan belum bisa membaca. Bagaimana kita mau bisa menaikkan dia ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan membaca aja masih kurang bisa gitu, Bu. Nah, semakin ke sini, yang seperti itu, yang Betawi-Betawinya itu sudah mau mengikuti zaman, anak mereka sudah mulai disekolahkan. Begitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sri. Ya. Selanjutnya Ibu Tri Mahati. Ya, silahkan Bu Tri. Baik Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan pemantik yang di slide sini, jawaban dari Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah beraneka ragam dan menurut saya memang seperti itulah kurang lebihnya. Saya mungkin ada sedikit pandangan, namun sebetulnya pada dasarnya sama gitu ya, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau di sini apa makna kata menuntun? Menurut saya menuntun itu dalam proses pendidikan bagi terhadap anak-anak didik itu kita sebagai seorang pendidik itu selalu memberikan bimbingan dan arahan, kemudian juga motivasi, selalu membersamai anak-anak kita itu di setiap pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Tujuan menuntun di sini tujuannya kalau menurut saya itu agar anak-anak kita ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya seperti itu. Jadi kembali lagi kita ke filosofi dari KHD yaitu memanusiakan manusia seperti itu. Untuk arti kata menuntun.
Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kebetulan saya ini berada di daerah perkotaan. Nah, kami tentunya ya di daerah Tangerang Selatan. Sama kita ini berada di daerah perkotaan, tapi mungkin dengan latar belakang penduduk, latar belakang keluarga dari anak-anak gitu, dari peserta didik yang berbeda. Jadi kata menuntun di sini kita memberikan pengajaran dan pendidikan pembelajaran di dalam kelas kita itu kita sesuaikan dengan konteks di mana kita tinggal. Jadi seperti apa budaya di daerah saya, misalnya konteksnya kita masukkan apa ya, tadi sempat disinggung juga sumber belajar itu kan tidak selalu dari buku gitu ya. Jadi kata menuntun di sini saya artikan bahwa setiap dalam pembelajaran saya selalu melibatkan unsur-unsur yang ada di lingkungan terdekat gitu. Jadi di sekitar sekolah saya kebetulan di situ ada apa namanya brigade kavaleri, itu tempat TNI kalau zaman dulu Ibu. Nah itu kemudian banyak di situ juga yang orang tuanya pedagang atau mungkin tukang jahit. Itu dalam setiap konteks pembelajaran di kelas kami selalu mengaitkan materi-materi pelajaran yang dipelajari di dalam kelas itu selalu saya kaitkan dengan kehidupan di alam nyatanya anak-anak gitu, di lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu arti kata menuntun. Jadi kita menciptakan pembelajaran yang bermakna gitu bagi murid-murid. Kadang kan kita itu belajar misalnya matematika. Untuk apa sih kita belajar menghitung FPB atau KPK? Nah, di setiap pembelajaran di dalam kelas, saya selalu memberikan pengertian gitu ke anak-anak. Untuk apa sih ini nanti ke depannya? Seperti itu. Mungkin kalau menurut saya arti menuntunnya ke sana gitu, ke arah nanti anak-anak itu ke depannya gitu. Jadi anak-anak itu betul-betul belajar mempelajari materi yang sesuai dengan kenyataan nanti yang akan mereka hadapi ke depannya. Kemudian mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sebenarnya berkaitan tadi dengan yang poin nomor 2. Hanya di kodrat alamnya, karena memang anak-anak itu tinggal di alam itu, di lingkungan itu, kemudian dilahirkan di keluarga yang itu seperti itu. Jadi kita menyesuaikan. Jadi saya selalu berusaha menggali, bukannya kepo gitu, maksudnya berusaha menggali seperti apa latar belakang anak didik saya itu di dalam kelas. Saya selalu memahami, kemudian jadi dengan tujuan begini, supaya saya itu tidak ada mengaitkan materi pelajaran yang saya sampaikan itu supaya nanti bermakna untuk di lingkungan rumahnya atau di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau mempertimbangkan kodrat zaman itu kembali lagi mungkin ke kurikulum gitu ya, yang saat ini dan selalu berganti-ganti. Jadi intinya perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu ini, kita sebagai seorang pendidik tetap harus bisa mengikuti dan bisa menyesuaikannya, menyelaraskannya di dalam kelas kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian relevansi pemikiran KHD dari pendidikan yang berhamba kepada anak. Jadi istilahnya terlalu seperti berhamba itu, kalau mindset saya berhamba itu hanya kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Tapi berhamba di dalam arti pendidikan, dan kita sebagai seorang pendidik berhamba kepada anak itu, menurut saya kita harus sebagai seorang pendidik itu harus mampu memahami dan bisa memenuhi kebutuhan
anak-anak didik kita. Di dalam pembelajaran di kelas, saya pun selalu berkomunikasi, berdialog, karena kita memposisikan diri saya ini sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, seorang motivator, fasilitator. Saya bisa berada sebagai teman anak-anak untuk bertukar cerita, untuk menampung keluh kesahnya mereka. Jadi di dalam pembelajaran di kelas itu saya menciptakan suasana belajar yang tidak kaku gitu. Saya guru, kamu anak-anak kita belajar seperti ini. Tentunya ada kalanya kita ini sebagai rekanan belajar gitu, sama-sama belajar. Bahkan jadi intinya proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan secara efektif, efisien juga, anak-anak istilahnya selalu semangat gitu ya di dalam pembelajaran kita itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Tri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Kristiana. Ya, silakan Ibu. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan teman-teman itu luar biasa, hebat-hebat sekali ya. Tapi saya juga merasakan bahwa, ternyata teman-teman saya juga mempunyai pemandangan yang sama. Bahkan ketika tadi saya memang agak sedikit menepi ke pantai, begitu saya merenungkan gitu ya Bu ya. Kata apa sih makna filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kemudian saya dapat sebuah istilahnya menuntun itu apa. Dalam perenungan saya tadi, menuntun itu adalah sebuah tindakan memegang dan mengarahkan gitu ya. Jadi di situ tuh ada sebuah kedekatan, nggak jauh dari si objek yang dituntun itu. Kemudian ada juga mengarahkan. Nah, di sini saya sebagai pendidik, apa hubungannya dengan anak-anak kita sebagai anak-anak yang dididik, di mana saya itu kita sebagai pendidik itu harus ada dekat dengan mereka. Dengan segala problematika mereka, kita harus tahu, kita harus bisa mengarahkan. Ya, karena yang dikatakan menuntun itu pasti dia udah tahu jalannya dulu, nggak mungkin orang buta menuntun orang buta gitu ya. Nah, kita sebagai guru atau pendidik itu pasti sudah tahu sebenarnya yang terbaik, yang baik itu bagaimana sih? Pasti kita sudah punya role model yang misalkan karakter yang baik seperti apa? Anak-anak yang baik harus berkata-kata seperti apa? Nah, kita di sini mengarahkan kepada anak-anak kita supaya setidak-tidaknya menuju ke sana. Walaupun memang kebebasan, ruang dari anak-anak memang kita berikan, apalagi di masa-masa sekarang ini ya, dikatakan bahwa kita tidak bisa 100% mempunyai masa depan anak, nggak bisa kita pegang 100% karena itu adalah hak mereka gitu ya, hak mereka. Tetapi kita sebagai pendidik wajib, kalau menurut saya tetap wajib menuntun dan mengarahkan itu supaya anak-anak bisa mengetahui mana jalan yang harus ditempuh dan mana yang tidak boleh ditempuh. Kemudian yang kedua, bagaimana saya memaknai konteks sosial budaya di daerah saya dan apa yang saya bisa berikan untuk pendidikan yang relevan. Kalau saya berkaca dari konteks sosial budaya saya dulu hidup di lingkungan petani, kemudian anak seorang pegawai negeri gitu ya. Ketika saya bekerja ternyata hal ini tidak sesuai dengan anak-anak saya sekarang. Seperti yang tadi Bu Tri atau Bu Febri, kita ada di Tangsel ini beraneka ragam sekali lingkungannya. Ada yang mungkin anaknya kebetulan di saya di Stella Maris itu kebanyakan kalau nggak punya usaha sendiri gitu ya, atau bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit begitu ya. Jadi di situ bagian kami menuntun adalah bagaimana kita itu memberikan gambaran kepada anak-anak kita berkaitan dengan apa yang mereka akan bisa pilih ke depan gitu. Ke depan mereka bisa pilih apa. Nah, contohnya di kami biasanya bekerja sama dengan alumni itu untuk sharing knowledge gitu ya. Jadi sharing apa ya sih, misalkan profesi pilot. Nanti kita datangkan alumni yang dari pilot gitu ya. Nah,
sharinglah pilot itu. Nggak mungkin kan seorang guru matematika seperti saya, jadi pilot itu ya anak-anak ya, kita akan menerbangkan pesawat. Nah kayak gitu nggak bisa. Tetapi kita datangkan, kita kerjasama dengan alumni. Sehingga anak-anak bisa mempunyai pemahaman, oh pilot seperti ini. Nah nanti dari situ, oh entrepreneur itu seperti ini loh, entrepreneur itu. Kita datangkan praktisi entrepreneur yang mereka bisa memberikan penjelasan-penjelasan langkah-langkah, tantangan dan sebagaimana mestinya yang mereka akan hadapi. Mereka hanya melihat, oh ayahku itu bos berarti enak banget ya bos itu ya, gitu kan. Oh ternyata YouTuber itu enak banget ya, kayaknya YouTuber itu enak. Nah kita bagaimana mendidikan anak-anak sekarang itu YouTuber, pekerjaan YouTuber itu, kita datangkan YouTuber itu. Gitu. Jadi sharing knowledge ini yang akan memberikan wawasan kepada mereka supaya mereka bisa memilih nantinya mana yang harus mereka ambil ke depannya. Kemudian mengapa pendidikan murid dan anak itu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, tidak terlepas dari pertanyaan yang nomor 2 ya. Karena lingkungan kami adalah lingkungan anak-anak pengusaha atau lingkungan anak-anak yang notabene anak-anaknya bos yang besar ya, walaupun saya anak petani gitu, ngajar anak bos besar itu sesuatu yang agak minder, tetapi kebanggaan, salah satu kebanggaan gitu ya. Jadi sesuatu hal yang ini loh, bahwa saya juga harus menyesuaikan. Nggak mungkin saya mengajarin anak-anak bos itu untuk istilahnya prihatin kayak saya gitu ya, anak petani yang harus ngirit gitu, nggak mungkin. Tetapi bagaimana ilmu ngirit itu menjadikan mereka itu pola hidup yang hemat itu seperti apa ya, untuk kedepannya seperti apa. Kemudian kodrat zaman, kita tidak terlepas dari sebuah dunia yang terus bergerak dari hari ke hari. Bahkan sampai sekarang kalau kita tahu 3 tahun yang lalu mungkin internet nggak ada apa-apanya ya, sesuatu barang yang langka mungkin ya buat kita. Tetapi bagi kita, bagi anak-anak kita sekarang, ternyata internet itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini adalah menjadi masa depan mereka. Oleh karena itu, ya kita setidak-tidaknya membekali mereka dengan pengertian-pengertian yang benar berkaitan dengan dunia maya dan dunia nanti internet yang nanti bergerak dari 5.0, supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang tangguh dan bisa bersaing di masa depannya nanti. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak? Kalau menurut saya kata berhamba ini ya tadi yang Ibu katakan, berhamba hanya pada Allah gitu ya. Kita mencoba mindset kita ya, kita ubah gitu ya. Jadi saya mencoba mengubah mindset saya. Benar ya, berhamba itu artinya membuat anak-anak itu adalah customer service kita gitu ya, customer service yang membuat kita itu harus layani dia supaya anak-anak itu pendidikan itu adalah sesuatu yang berfaedah buat dia. Nah, saya sendiri sebagai guru matematika gitu ya, kadang itu kan satu guru matematika itu nasibnya itu guru yang paling dibenci karena pelajarannya sulit gitu ya. rasanya tidak semua orang itu mempunyai insting matematika gitu ya. Tetapi bagaimana matematika itu berfaedah buat anak-anak kita, sehingga nanti ke depannya meskipun saya nggak bisa melihat anak-anak saya ini nilainya mungkin ya seperti itu sampai diremedi 2 kali, 3 kali gitu ya, istilahnya sampai harus zoomit malam gitu ya untuk menerangkan kembali, tapi suatu saat nanti saya percaya bahwa kemampuan anak-anak ini akan menemukan jalan kesuksesannya sendiri, meskipun tidak harus perfect di matematika di pelajaran saya, tapi mereka akan melihat jalan-jalan mereka masing-masing. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan, memberikan gambaran, lalu anak-anak yang akan memberikan keputusan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Kustiana. Oke. Ini ada satu lagi, Bu Siktin ada, halo? Bu Siktin. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Salam kenal, semoga kita bisa selalu bersinergi bersama. Baik Bapak Ibu, saya memang yang terakhir untuk datang di sini ya, karena kendala sinyal begitu Bun. Bapak Ibu, baik langsung saja ya. Untuk mengenai nomor 1 ini, soal pemantik kata makna menuntun. Menuntun seperti halnya dengan
apa ya, membimbing atau bisa menjadi jalan petunjuk jalan jalan petunjuk jalan. Nah, seperti ya menuntun itu seperti petunjuk jalan ya. Mungkin yang lain sudah benar-benar keren gitu, tapi kalau versi saya sesuai dengan lagu Hipne PGRI apa Hipne Guru gitu Bun. Mungkin kalau setiap kita mau lirik Mars PGRI begitu ya Bapak Ibu, dengan lagunya mungkin Mas hafal semua dong, ini kan guru-guru yang sudah hafal. Nah, di lirik yang ke berapa ini ya? PGRI abadi. Nah, wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari gelita. Nah, benar. Gelita dan kitalah penyuluh bangsa. Aduh, suaranya jelek ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini sebenarnya lagu ini penciptanya kurang lupa ini ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya menjiwai dari kalimat menuntun ini, sebenarnya lagu ini benar-benar intisari dari sebuah karya Ki Hajar Dewantoro ya, pemahaman dari Ki Hajar Dewantoro. Kitalah penyuluh bangsa, membimbing melangkah ke muka. Nah, muka ini ya. Begitu. Jadi dari versi lagu inilah kita sebagai guru harusnya hampir setiap kita mengadakan apa itu namanya ya? Perkumpulan guru, PGRI, lagu ini wajib kita nyanyikan. Nah, disinilah ini sebenarnya sebagai motivasi kita sebagai guru-guru untuk benar-benar melakukan apa yang menjadi lagu yang kita nyanyikan ini. Jadi kita itu menuntun, mengarahkan anak-anak untuk menjadi yang terdepan. Di mana kita memang harus ya tanpa pamrih dalam hal memberikan, mau kita menjadi apapun itu, fasilitator, apa itu, pokoknya itu sudah melekat di dalam sebuah lagu ini. Kalau versi saya ini saya amati, dan jangan lepas dari lagu ini. Dalam hal lagu ini maksudnya ini poin-poinnya benar-benar mengena gitu. Kita itu penyuluh bangsa. Kalau kita untuk menuntun anak-anak yang memang masih lembaran-lembaran, karena kita mungkin SD ya, itu adalah dasar di mana siswa-siswa didik kita ini ibaratnya kita masih buta pendidikan, makanya kita yang mengarahkan, membimbing, memuka dalam hal segala ilmu teknologi apapun itu sesuai dengan bakat minatnya. Nah, kalau versi saya begini ya, mohon maaf melenceng. Tapi kalau yang nomor 2 mungkin saya tinggal di Ciputat, ya sekitaran banyak di sini ada yang namanya universitas itu berdekatan ya Bun. Ada UIN, ada UMJ, ada Ahmad Dahlan. Nah, ini di sosial budaya di sini itu sebenarnya sudah maju. Ditambah lagi untuk kependidikan mereka itu sangat antusias, sehingga peran orang tua itu untuk menuntun anak-anaknya menjadi cerdas itu sangat-sangat berpengaruh, sehingga kita sebagai guru-guru itu harus lebih up to date. Dalam hal itu kita jangan sampai guru kok begini-begini aja begitu kan. Kita benar-benar harus mencari hal-hal baru sehingga tidak monoton untuk belajar, karena tuntutan di budaya sosial budaya di daerah saya itu untuk pendidikan sudah sangat maju ya Bun, sehingga
guru dituntun harus lebih maju juga. Jangan sampai kadang-kadang orang tua yang kritis apabila kita membuat soal, adalah yang namanya manusia kan ada salah di mana atau titik koma atau bagaimana, itu akan apa istilahnya ya, dikomplain karena apa? Kita itu seolah-olah nggak boleh salah, Bun. Jadi bagaimana kalau kita mau memberikan informasi itu jangan sampai salah, kita review ulang, dibaca berulang-ulang, sehingga setiap kita memberikan informasi, memberikan soal-soal itu sudah tidak dikomplain. Jadi benar-benar apa ya, daripada dikomplain mulu kan nggak enak. Ini guru apaan ini, abal-abal nanti, apa kaleng-kalengan, kan nggak enak. Nah gitu, jadi kita memang benar di sini Rempoa itu benar-benar harus guru up to date. Kalau tidak, waduh, kasihan gitu loh, Bu. Nah, oke, jadi ini kalau di nomor 3 bahwasanya apa ini? Pendidikan mempertimbangkan kodrat alam, benar sekali. Jadi dalam hal kodrat alam adalah bahwa manusia terlahir memiliki banyak lagi potensi-potensi yang ada di diri kita. Nah, potensi inilah yang harus dikembangkan. Misalnya ada kecerdasan itu banyak ya, ada 10 kecerdasan manusia. Ada kecerdasan matematika, ada kecerdasan linguistik, kecerdasan banyak ya, 10 kecerdasan inilah, visual, pokoknya musikal dan sebagainya. Nah, dari kecerdasan ini perlu dikembangkan. Nah, pengembangannya bagaimana? Ya, sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Apa yang banyak sudah muncul? Ternyata sudah dikeluarkannya bakat-bakat terpendam yang memang sesuai. Saya ternyata suka masak kayak gitu atau bagaimana itu. Jadi dengan kodrat alam inilah maka anak-anak membutuhkan yang namanya ekstrakurikuler, sehingga menyambung ke nomor 4. Relevansinya adalah untuk menciptakan kecerdasan akademik dan non akademik, sehingga anak itu memiliki kecerdasan yang seimbang. Ini sekolah memberikan yang namanya eskul untuk menyeimbangkan. Di samping saya selalu menganjurkan di siswa siswa kelas 4 dan kelas 5 bahwa ekskul yang sekolah itu adakan wajib kamu ikutin. 1, seandainya nilaimu pas-pasan, kamu bisa ambil jalur prestasi non akademik kayak gitu. Nah, jadi selain non-akademik kamu gali sesuai bakat minatmu, inilah yang bakal membawa kamu menjadi manusia yang bisa hidup dimanapun. Tidak kita lulus kumlot, tang-tang teng-teng, selembar kertas. Hanya IQ doang, tapi keterampilannya tidak ada. Nah, jadi saya selalu mengutamakan keterampilan. Gitu. Jadi di sini eskul di sekolah saya akan ditambahkan. Kemarin sudah banyak sekali eskul, sekarang anak wajib harus ikut supaya kedepannya imbang antara kecerdasan kecerdasan IQ dan kecerdasan keterampilannya. Begitu, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya semuanya sudah berkomentar begitu ya terkait dengan pandangan atau persepsinya atas pemikiran-pemikiran KHD yang dipandu dengan pertanyaan pemantik ini ya. Bentar. Oke, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini sebenarnya sudah lewat 10 menit, kita ke bagian lanjutnya ya. Nah, ini refleksi dan umpan balik gitu ya. Sebelum refleksi dan umpan balik, saya berikan
penguatan terlebih dahulu gitu ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Arti kata menuntun gitu. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa menuntun itu seperti Bapak Ibu menuntun seorang anak kecil ketika akan menyeberang gitu ya Bapak Ibu. Sudah tahu nih tujuannya mau ke mana. Begitu pula ketika Bapak Ibu menuntun siswa atau murid-murid Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu melakukan diagnosis dulu mereka inginnya kemana, minatnya kemana, lalu Bapak Ibu tuntun tadi. Seperti misalnya tadi ada yang berbakat di atletik, maka Bapak Ibu menuntun untuk mereka mencapai tujuan atau goalnya gitu ya. Lalu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu jangan sampai kita mengajar pada tahun 2024 ini, tapi Bapak Ibu menggunakan pola pengajaran lama gitu ya. Ketika saya jadi siswa, guru saya tuh begini-begini. Nah, itu saya rasa sudah tidak relevan lagi. Mungkin ada beberapa yang masih bisa, tapi mungkin kebanyakan sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman sekarang ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyesuaikan, mungkin anak-anak sudah bisa melakukan pembelajaran online menggunakan handphone. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan IT sebagai sumber belajar gitu ya supaya anak-anak tidak tertinggal di zamannya gitu ya seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan gitu ya zaman revolusi 4.0 gitu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu dengan kodrat alamnya juga jangan lupa gitu ya. Tadi misalnya Bapak Ibu tinggal di daerah perkotaan maka disesuaikan atau misalkan yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah yang tadi dekat dengan stasiun atau rel kereta, maka Bapak Ibu ketika pembelajaran untuk mengkontekstualkan pembelajaran kita bisa menggunakan alam untuk lebih dekat dengan murid. Tidak mungkin Bapak Ibu ketika pembelajaran misalnya saya berada di desa jauh dari kota, kita memberikan contoh kepada mereka misalnya sesuatu hal yang sangat sulit dibayangkan misalnya tentang bagaimana eee naik sebuah kereta misalnya, sedangkan di desa tersebut jauh sekali gitu ya, tidak ada kereta. Nah, itu akan sangat susah gitu ya untuk mengkontekstualkan atau merealistiskan pembelajaran kepada anak. Maka ketika kita memberikan pembelajaran, sesuaikan juga dengan alamnya. Nah, di mana kita berada dengan konteks sosial, karena nanti di akhir modul 1.1 ini atau besok nih, ruang kolaborasi Bapak Ibu akan mengkontekstualkan. Nah, kira-kira, apa sih yang, ciri khas di daerah Bapak Ibu yang, bisa diangkat oleh Bapak Ibu, gitu ya. Lalu, tadi pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, ini karena berhamba ini adalah bahasa filosofis gitu ya Bapak Ibu, bahasa filsufnya maka tadi kalau kita relevansikan dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, maka tadi Bapak Ibu, eee berusaha, untuk melakukan pembelajaran tadi yang berpusat pada murid dan juga, eee, semuanya memang, apa ya, sesuai dengan kebutuhan muridnya Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu sudah, melakukannya terlebih dahulu misalnya melakukan atau membuat, asesmen diagnostik terlebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu umpan balik yang bisa saya berikan, semuanya sudah luar biasa Bapak Ibu, adapun misalnya Bapak Ibu bisa berkaca sendiri misalnya masih belum nih terkait penguatannya, maka boleh baca-baca kembali gitu ya, LMS-nya. Nah ini, refleksi Bapak Ibu, sebelum saya tutup Bapak Ibu saya minta untuk mengisi Padlet. Nah ini silakan saya sudah, sematkan di kolom chat. Oke, Bapak Ibu. Silakan tuliskan refleksi Bapak Ibu pada hari ini. Saya stop share yang ini dulu. Ya. Jadi, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tuh, bisa dibuka Padletnya Bapak Ibu. Nah, saya share Padletnya. Belum terlihat ya.
Tadinya mau pakai Jamboard tapi sedang tidak bisa dipakai, jadi saya pakai Padlet. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan refleksi Bapak Ibu hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan tanda tambah di kanan bawah untuk menuliskan refleksinya. Nah, silakan di double klik gitu ya, berikan nama lalu tuliskan refleksi Bapak Ibu pada hari ini. Ada yang terkendala dengan Padletnya? Saya nggak Nah, dengan bisa. program ini Bapak Ibu Langsung di bisa sini nggak? Bun, di layar atau di LMS Bun? Iya, langsung di sini di layar. Ibu klik tanda plus di bawah sini, ya. Double klik, nanti tulis. Boleh tulis nama. Jika sudah ini boleh klik tanda 3 lalu diedit pakai nama gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan refleksi atau misalnya baru kemarin sih nggak tahu atau belum pernah melakukan refleksi gitu ya. Nah, mulai hari ini dibiasakan melakukan refleksi. Nah, mulai sekarang gitu ya, nanti akan terbiasa setelah CGP. Nah, apa yang Bapak Ibu refleksikan? Nah, biasanya Bapak Ibu kan kalau ngajar, nah selesai ngajar sebaiknya kita melakukan refleksi yang terkait dengan tanya apa sih yang diperoleh oleh siswa pada hari ini gitu ya. Biasanya refleksi itu kan banyak modelnya Bapak Ibu ya, bisa lihat di Google, ada model 4T, model topi berpikir, model cuaca, model FSD, model DIL, dan lain sebagainya. Nah, itu pada intinya adalah menuliskan ya apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini, lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu, lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya, misalnya seperti itu, atau menuliskan tantangan apa yang Bapak Ibu rasakan, lalu solusinya yang akan Bapak Ibu terapkan, misalnya seperti itu. Bun, ini malah nge-zoom Bun, maksudnya gedein yang plus itu, bukannya menulis. Iya Ibu, saya juga belum bisa Bu. Belum bisa. Ada tanda tambahnya di bawah nggak? Ada Di Bu, tapi pojok ketika kiri diklik kan? itu jadi zoom. Diklik, ini Nge-zoom Bun, diklik jadi harusnya gede. muncul ini. Oh, enggak ada. Nah, pas udah diklik sekali, kan gini, Bapak Ibu klik, lalu kan ada subjek, tinggal ditulis subjeknya. Atau langsung di sini di bawahnya, nggak apa-apa. Nah, ini tulisan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai dipublish, gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, nggak apa-apa kalau yang belum bisa dilanjutkan nanti Iya. kan akan disimpan refleksinya ya. Oke. Maaf ya ini nggak bisa. Tuh. Jadi nge-zoom Bun, perbesar makin gede layarnya. Jangan yang ada loopnya Bu, yang tanda plus aja itu kan kalau di itu ada loopnya. Nah Ibu jangan yang loopnya, kalau ada loopnya itu berarti memperbesar. Ibu yang orange aja. Nanti diklik ada muncul pensil, lalu baru diklik kembali. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya bagi yang sudah
menuliskan, nanti kalau yang belum ditunggu ya Bapak Ibu refleksinya. Oke, karena ini kita sudah lewat 20 menit gitu ya Bapak Ibu, saya izin stop share dulu. Oke, kita ambil foto dulu ya Bapak Ibu, boleh on cam semuanya. Udah muka-muka lelah ini kayaknya. Ya Bu Siktin, kenapa ini raise hand? Oke. Masih ini Bu, mute, masih mute. Jadi nggak bisa karena HP-nya error. Oke. Oh, kalau di HP atau bisa atau enggak? HP ya ini laptopnya error gitu Bun. Nggak apa-apa, menyusul aja Bu Siktin. Kalau enggak nulisnya di mana? Apa di LMS atau gimana? Oh, enggak usah di LMS, enggak apa-apa. Jadi enggak usah nulis. Enggak usah refleksi. Bisanya harusnya di chat ya, silakan. Tapi kalau udah mau ditutup, ya udah aja di chat Bu Siktin. Ya, baik, makasih. Oke, ya. Apa bisa kita kirimkan ke Japri Bu atau di grup mungkin Bu? Kenapa? Kan kita yang belum ini bisa menuliskan di WA. Lanjut mungkin aja, lanjut di Padletnya Bu, nanti kan terbaca oleh saya. Jadi Bapak Ibu yang masih bisa masuk, nggak apa-apa di Padletnya aja. Maksudnya refleksinya kalau misalkan setelah saya ini, nanti Bapak Ibu boleh ngisi, nanti ada kok tersimpan, nggak ditutup. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu. Oke, silakan buka kameranya Bapak Ibu, saya mau ambil gambar dulu deh. Oke, Pak Edi, Bu Devi. Oke, silakan ekspresinya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dulu Bapak Ibu. Lagi besok ya Bapak Ibu, nanti LMS. Kita akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan Bapak Ibu. Ya, kita semua bersama kita. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan juga berkolaborasi bersama-sama. Ya Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini layar yang tadi di mana ya, Bun? Aku nggak ngeliat. Kenapa Bu? Iya, aku mau nyobain nulis, tapi kok nggak ketemu ini muka. Diklik aja yang di chat. Oh, di chat. Jangan Jamboard, ini yang Padlet. Yang Padlet yang mana? Yang atas. Yang atas mana ya? Ada enggak? Warnanya apa, kuning? Bentar, saya kirim lagi di kolom chat ya. Nanti Ibu isi. Tinggal klik aja. Nah ini. Sip. Nah, udah ada. Ibu kliknya Padletnya ya. Oh ini. Di sini ya? Yap. Nulisnya di sini? Iya, langsung tulis di yang tanda plus bawah, kanan bawah ada nggak Bu? Enggak. Ibu klik Padlet, ada. Ini hanya link doang kan dipencet? Iya, linknya diklik sama Ibu. Udah, terus ada kirim pesan. Tampilannya kan tampilan Padlet ya Bu? Enggak, kayak tadi, bukan. Bu Siktin, ya. Itu di atas ada folder baru nggak di atasnya? Nggak ada. Di atas. Kalau saya share nanti tampilannya gini. Oh iya. Ada? Enggak, ininya. Nah, tampilannya gini. Oh, iya udah. Ada. Ibu kan tinggal plus, ada tanda pensil. Oh, jadi memang harus ngeklik
Linknya Dua ya, kali, Bun. dua kali klik. Iya, diklik link. Oke. Gimana nggak kelihatan? Nggak Penuh. Nggak apa-apa, apa-apa, Bu. nanti Ntar muncul juga kok. Ibu muncul. plus dulu. Nah, ini pensil. Ini udah gambar pensil. Nah, Terus diklik. Nanti Ibu kursornya di mana? kursornya ada di subjek. Oh iya ini Ya, ada. ada Ini ya. punya siapa ini? Sok, itu punya saya. Oh iya. Aman ya, tinggal publish ya, Bu. Aman. Ya, makasih. Oke, silakan. Nggak apa-apa kalau keluar dari sini juga, Bu. Nanti bisa dilanjut ya. Terima kasih, Bun. Sip. Udah, Bu.